dari suaminya itu. Carl juga menambahkan kalau dalam waktu 1 minggu ini Jordi nggak bisa dapat kerja, mau nggak mau dia harus pergi dari rumah itu. Karena dia nggak mau Jordi ketergantungan sama duit orang tuanya. Setelah itu, ayahnya pun meninggalkan rumahnya untuk bekerja. Alice pun menghampiri Jordi dan menenangkannya dengan bilang kalau ayahnya itu sangat merindukannya dan sayang banget sama dia. Jadi Jordi emang harus dapetin pekerjaan secepatnya. Namun Jordi yang tersinggung malah balik nanya secara sarkas apa pekerjaan ibu tirinya itu. Alice pun menjawab bahwa ia hanya ibu rumah tangga yang membersihkan rumah. Jordi pun jadi nggak senang dengan ibu tirinya itu dan menegaskan kepada Alice bahwa ia tak akan pernah menjadi sosok ibunya. Dia nyamperin adiknya yang bernama Dennis. Di sini terlihat kalau Dennis itu menderita gangguan mental yang cukup parah setelah insiden kecelakaan di masa lalu. Dan rupanya Dennis juga berada bersama Walter ketika kecelakaan terjadi. Dan dia trauma banget setelah tanpa disengaja ngebunuh seorang pemuda. Walter pun akhirnya ngambil sebuah langkah dengan ngelakuin konseling. Di sana ia mengakui kalau pas kejadian itu dia benar-benar mabuk dan maksa untuk berkendara dengan mobilnya. Alhasil kecelakaan maut pun terjadi. Terlihat kalau Jordi ini udah dapat kerjaan di sebuah toko pizza. Jordi pun akhirnya ngerasa seneng karena satu beban hidupnya udah terlewati, yaitu fase nyari kerja, yang merupakan fase menakutkan bagi beberapa fresh graduate. Apalagi Jordi nggak fresh graduate. Ketika Jordi sedang melamun sendirian di kamarnya, ia yang gabut pun memutuskan ngelakuin aktivitas layaknya kaum jomblo ngenes sendirian di kamarnya. Namun di tengah kegiatan itu, nampaknya Jordi lupa untuk mengunci pintu kamarnya, yang ngebuat Alice langsung masuk gitu aja dan menciduk kegiatan Jordi itu. Waduh. Jordi pun jadi malu banget dan akhirnya keluar untuk menenangin diri. Tapi gak lama setelah itu, ia nongkrong di taman. Tiba-tiba dia dihampiri oleh teman lamanya yang bernama Melissa. Mereka berdua pun akhirnya mengobrol dan ngegibah sebentar. Sebelum akhirnya si Melissa ini ngundang Jordi untuk join ke acara pesta weekend nanti. Di kamar, Jordi pun dihampiri oleh ibu tirinya yaitu Alice. Dengan sopan, Alice pun meminta maaf atas kejadian kemarin dan menawarkan untuk mencuci baju Jordi sebagai tanda maafnya Alice. Namun Jordi yang kesal malah menolak itu dan menyuruh Alice untuk berhenti mencoba berusaha menjadi sosok ibu Jordi, karena sejatinya mereka bukanlah ibu dan anak. Sementara itu, terlihat Walter yang baru selesai mengajar di kampusnya. Tapi karena lumayan ribet dengan bawaannya, akhirnya Sherry pun membantunya. Awalnya hal ini membuat mereka berdua menjadi canggung dan salting, karena keduanya kebetulan memiliki kebutuhan yang sama. Dan si Walter yang emang udah lama nggak pernah berkeringat alias berolahraga. Dan kalian udah ngerti hal apa yang terjadi selanjutnya. Kesedihan Catherine semakin terlihat di saat ia pergi dan berada di jalan. Setiap pemuda yang kepalanya agak pelontos ia pikir sebagai anaknya. Hal itu pun cukup memilukan, mengingat Catherine ini masih belum bisa melupakan sang anak. Keesokan harinya, Jordi yang baru pulang ke rumah pun gak sengaja ngeliat Alice yang baru ganti baju. Jordi pun awalnya bengong melongo kayak orang bego. Alice yang masih beriman pun berpikir bahwa semua ini udah nggak benar. Ia pun memutuskan untuk pergi dari sana. Namun aneh, di tengah langkahnya imannya pun tergoyahkan yang membuatnya seketika menghentikan langkahnya. Di tengah kecanggungan ini, kedua orang ini pun seolah-olah mengikuti naluri bisikan dari Saiton. Jordi yang udah let it flow tentang resiko yang bakal ia tanggung, akhirnya memberanikan diri untuk mendekati Alice. Dan kalian pasti udah tahu kalau suasana udah tegang gini, endingnya bakal ke